Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas E dengan tema Masjid Kuno di Jawa dan luar Jawa. Saat ini kami akan mempresentasikan topik utama kami yaitu Masjid Agung Demak. Saya Nabila Wahyudi dengan dua teman saya yaitu Saya Ratna Amira. Saya Fisya Alain Jogja. Masjid Agung Demak merupakan salah satu masjid tertua di Indonesia yang terletak di Desa Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak dibangun oleh Raden Patah bersama Wali Songo sesaat setelah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Masjid ini juga merupakan salah satu bentuk teknik pendekatan kepada masyarakat dengan usaha penyisipan ajaran Islam, yaitu selain dengan memadukan ilmu keislaman, juga disertai dengan beberapa desain nilai-nilai kebudayaan sekitar. Adanya percampuran tangan dari arsitek dan tukang-tukang Cina pada masa itu membuat masjid-masjid di Jawa memiliki beberapa kesamaan yang identik. Perpaduan ilmu tradisional yang dipadukan dengan ajaran Islam menjadi poin menarik untuk dikaji. Selanjutnya, berikut adalah daftar yang akan kami bahas pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah latar belakang historis, kedua adalah kosmologi, ketiga prinsip rancangan, 4 material dan struktur, 5 prinsip penataan ruang. Yang pertama adalah sejarah. Menurut Babad Demak, masjid ini didirikan pada tahun 1339 Saka atau 1477 Masehi dengan ditandai oleh Candra Sengkala atau tahun Jawa yang bertuliskan Lawang Terus Guna Ningjanmi. Sedangkan pada bulus yang berada pada mihrab masjid terdapat lambang tahun 1401 Saka dan menunjukkan masjid ini dibangun pada tahun 1479 Masehi. Perbedaan tahun pada kedua komponen tersebut menunjukkan adanya beberapa tahap pembangunan yang dilakukan pada masjid ini. Jadi, Masjid Agung Demak dilakukan dalam 3 tahap pembangunan. Yang pertama adalah pada tahun 1466 Masehi. Pada tahun ini, Masjid Agung Demak hanya berupa pondok pesantren Gelagah Wangi di bawah asuhan Sunan Ampel dan Raden Patah. Kemudian tahap kedua berlangsung pada tahun 1477 Masehi, di mana pondok pesantren ini dibangun kembali sehingga disebut Masjid Kadipaten Gelagah Wangi. Kemudian tahap ketiga berlangsung pada 1478 Masehi yang bertepatan dengan pengangkatan Raden Patah sebagai Sultan Demak, sehingga semangat renovasi masjid pun terjadi. Pada tahap ketiga terjadi renovasi bentuk atau arsitektur masjid dan tata letaknya, termasuk pembetulan arah kiblat dan melalui sedikit perdebatan sehingga menggunakan sebuah metode mengangkat tangan kanan memegang Ka'bah dan tangan kiri di bawah memegang mustoko masjid. Garis antara tangan kanan dan kiri inilah arah kiblat Masjid Agung Demak. Selanjutnya adalah kosmologi dari Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak terletak di sebelah barat alun-alun Kota Demak sesuai dengan kosmologi Kota Jawa kuno. Struktur hubungan keruangan antara keraton, tempat ibadah, dan alun-alun merujuk pada sistem tata kota yang ditinggalkan Wali Songo, yaitu Macapat, yakni pusat kerajaan yang biasanya terletak di alun-alun atau lapangan berbentuk segi empat. Alun-alun sebagai tempat perkumpulan rakyat yang dikelilingi oleh pusat pemerintahan, tempat ibadah, pasar, dan penjara. Lokasi-lokasi penting itu diatur sesuai dengan 4 penjuru mata angin. Selanjutnya adalah bentuk atap dari Masjid Agung Demak. Bentuk atap masjid berupa atap bertajuk 3, memiliki kesamaan dengan konsep gunung dan candi milik masyarakat Jawa yang berasal dari kepercayaan Hindu-Buddha. Bentuk candi mengerucut ke atas dan berundak adalah bentuk upaya untuk menyerupai gunung yang dianggap sebagai tempat sakral oleh masyarakat Jawa. Hal ini kemudian diimplementasikan pada Masjid Agung Demak untuk menggambarkan kesakralan seperti halnya gunung yang berada di tempat tinggi. Atap bertajuk 3 yang mengerucut ke atas pada Masjid Agung Demak juga menandakan adanya unsur vertikalitas sebagai bentuk konsep ketuhanan dan pencapaian nilai-nilai ibadah. Tiap tajuknya merupakan simbol dari iman
ihsan, dan Islam yang dapat diartikan sebagai syariat, yaitu bentuk kesatuan hidup umat Islam. Atap tajuk yang merupakan ciri khas lokal budaya Jawa yang bersumber dari konsep kosmologi Jawa, yaitu 4 kekuatan mata angin atau pajupat. Memiliki arti bahwa manusia harus mampu menyeimbangkan, menyelaraskan, serta mengharmonisasikan kekuatan-kekuatan tersebut. Selanjutnya adalah prinsip rancangan, yaitu Soko Guru. Atap tengah Masjid Agung Demak ditopang oleh 4 soko guru yang merupakan tiang kayu raksasa yang melambangkan 4 elemen utama alam, yaitu air, tanah, udara, dan api. Soko guru berbentuk bulat dengan penampang lingkaran, dan pada tiap soko guru terdapat ukiran nama sunan yang dipercaya sebagai penyumbang, yaitu Sunan Ampel, Sunan Gunung Jati, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Kemudian material dan struktur. Struktur atap tajuk Masjid Demak ditopang dan diikat oleh soko atau kolom yang terdiri dari 4 soko guru dan 12 soko pengarah pada bagian dalam bangunan utama. Kemudian diteruskan ke pondasi bangunan yang berbentuk umpak. Begitupun pada pendopo masjid, disokong oleh 8 soko utama dan kolom sekelilingnya. Material pada 4 soko guru utama ialah kayu jati. Terdapat umpak yang menopang pilar atau soko dengan material batu berukir huruf Muhammad. Kemudian prinsip penataan ruang. Struktur denah pada Masjid Agung Demak memiliki unsur-unsur ruang yang terbagi dalam 2 ruangan mendasar, yaitu ruangan induk atau dalam yang merupakan ruang utama sholat dan bersifat tertutup, dan ruang serambi atau pendopo yang merupakan ruang terbuka, berfungsi sebagai ruang sholat dan juga kegiatan sosial lain seperti pengajian atau musyawarah. Konfigurasi denah masjid membentuk tatanan linear, memiliki oposisi binar, serta tambahan orientasi ke kiblat yang ditandai dengan ruang mihrab. Kemudian kesamaan tatanan rumah Jawa dan Masjid Agung Demak. Ruang-ruang pada Masjid Agung Demak memiliki kesamaan dengan ruang-ruang pada rumah Jawa, namun memiliki kompleksitas ruang yang lebih sederhana sesuai peran dan fungsinya sebagai masjid. Kemudian dalam proses bangunan di antara soko guru, terdapat yang pertama lampu gantung yang menjadi ornamen penting sebagai hiasan utama di Masjid Agung Demak. Lampu gantung ini merupakan simbol dari hati atau kalbu manusia yang beriman, hati yang dipenuhi amal-amalan saleh yang akan menjadi penerang dan teladan. Yang kedua, peninggalan Majapahit abad ke-15 sebagai singgasana raja, sebagai bukti kemenangan Raden Patah atas Grindawardana. Kemudian yang ketiga ada hiasan piring keramik dari Campa yang dibawa oleh Ibunda Martusimah, ibu dari Raden Patah, yaitu putri dari Kerajaan Campa, yang sekarang Vietnam Tengah dan Selatan. Kemudian yang terakhir ada Surya Majapahit sebagai lambang Kerajaan Majapahit. Berikut daftar pustaka untuk bahan materi kami. Sekian untuk presentasi kami, dan terima kasih.